warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Perawati dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 19E2 dengan NIM 31191058. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web. Di sini saya diminta untuk mengerjakan 3 soal. Yang pertama itu membuat tabel HTML, tetapi outputnya sudah ditentukan. Kemudian yang kedua itu membuat layout website sederhana dengan script yang sudah diberikan. Kemudian saya diminta untuk menjelaskan fungsi-fungsinya. Dan yang ketiga itu membuat program Suitcase yang outputnya sudah ditentukan. Nah, ini merupakan soal yang pertama. Kita disuruh membuat tabel HTML dengan output seperti di bawah ini ya. Oke, ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel HTML. Yang pertama itu ada tag table, yang kedua ada tag head, yang ketiga itu ada tag body, yang keempat ada tag tr atau table row, yang kelima ada tag td atau table data yang biasa kita kenal dengan kolom, dan yang keenam ada tag th. Untuk soal nomor 1, kita hanya menggunakan 3 tag, yaitu tag table, yaitu untuk membungkus tabelnya. Yang kedua, tag tr atau table row, yaitu untuk membuat barisnya. Yang ketiga, yaitu tag td atau table data, atau yang biasa kita sering dengan kolom, yaitu untuk membuat selnya. Nah, ini adalah script yang sudah saya bikin di Notepad++, dan ini merupakan struktur daripada HTML. Kemudian ini adalah judul tabel yang akan kita buat. Kemudian ini merupakan backcolor dari body web tersebut. Nah, kemudian ini itu untuk mengatur posisi daripada tabel yang akan kita buat, mulai dari rata kanan, lebar tabel, border, sampai dengan style yang digunakan. Nah, ini merupakan baris atau tr itu table row. Kemudian td ini table data atau biasa kita sebut dengan kolom. Ini merupakan baris pertama, ini kolom pertama, kemudian ini kolom kedua, selanjutnya kolom ketiga, ini merupakan kolom keempat berisi dosen, kolom kelima berisi waktu, dan kolom keenam berisi ruang. Nah, ini merupakan baris kedua, ini baris kedua kolom pertama sampai dengan baris kedua kolom keenam. Ini merupakan baris ketiga, ini baris ketiga kolom pertama, kemudian kolom kedua sampai dengan kolom keenam. Selanjutnya yaitu merupakan baris keempat, yang ini nih tr, ini baris keempat itu td itu kolom pertama sampai dengan kolom keenam. Selanjutnya yaitu baris kelima. Nah, ini posisi tersebut baris kelima. Nah, itu kolom ketiga dari baris kelima, dan itu kolom keenam dari baris kelima. Ini selanjutnya baris keenam. Nah, di sini ada kolom pertama juga, kemudian sampai dengan kolom ke-6. Selanjutnya di sini ada baris ke-7, sama juga seperti sebelum-sebelumnya, terdiri dari kolom pertama sampai dengan kolom ke-6. Kemudian selanjutnya ada baris ke-8. Nah, baris ke-8 juga sama ya, terdiri dari 6 kolom, mulai dari kolom pertama sampai dengan kolom ke-6. Selanjutnya baris ke-9, ini baris ke-9 sama dari kolom pertama sampai dengan kolom ke-6. Nah, dan ini itu merupakan baris terakhir, baris ke-10. Jadi total itu ada 10 baris, 6 kolom ya dalam format tabel ini. Nah, jika kita running, maka akan menghasilkan output seperti yang dosen minta. Nah, seperti ini outputnya ya, terdiri dari 10 baris, kemudian terdiri dari 6 kolom, itu ada kolom kelas, kolom ruang, kolom mata kuliah, kolom dosen, kolom waktu, dan kolom ruang. Kemudian baris ke bawahnya itu ada 10 baris ya teman.
Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu nomor 2 itu kita diminta membuat layout website sederhana tetapi scriptnya sudah ditentukan ya, sehingga menghasilkan output seperti ini. Dalam soal nomor 2 ini kita akan membuat layout website yang paling sederhana sama seperti dengan format di atas. Pertama-tama itu kita membuat sebuah file HTML terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kita membuat file CSS yang gunanya itu untuk membuat tampilan web menarik dan mempercantik ya. Nah, isinya itu seperti ini. Kemudian pada file HTML berisi script seperti berikut. Nah, title ini merupakan judul dari website yang akan kita buat. Kemudian header ini merupakan kepala daripada website tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada kelas navigasi menu itu untuk navigasi atau pilihan menu. Kemudian ada main di sana. Main itu merupakan halaman utama web. Kemudian yang konten itu merupakan isi daripada website tersebut. Selanjutnya ada bagian footer yang berfungsi untuk membuat elemen bagian kaki daripada web tersebut. Nah, kemudian ini merupakan script file CSS-nya yang gunanya untuk mempercantik halaman web. Di sini ada pengaturan margin, kemudian ada pengaturan header mulai dari lebar, background, sampai spasi. Kemudian ada pengaturan navigasi, pengaturan main, pengaturan konten, sehingga akan menghasilkan sebuah output yang cantik pada halaman website tersebut. Tidak lupa juga di situ ada pengaturan footer ya. Nah, kemudian ini adalah hasil outputnya seperti ini ya, dari header, konten, menu, kemudian ada juga bagian footernya itu akan terlihat seperti gambar di atas ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu kita diminta untuk membuat program Sweetcast dengan output yang telah ditentukan ya. Di sini saya akan menggunakan program codingan Java NetBeans. Nah, ini merupakan tampilan daripada program Sweetcast menggunakan bahasa Java NetBeans ya. Di sini itu terdapat kondisi Sweetcast nih. Sweetcast di sini itu artinya kita ingin memeriksa isi variabel daripada perintah pilihan operasi ya. Kemudian di sini juga terdapat 3 case atau 3 kasus. Nah, case ini nih, ini merupakan case yang pertama itu merupakan hasil operasi A ditambah nilai B. Kemudian di case yang kedua itu hasil operasi sama dengan nilai A dikurangi nilai B. Kemudian di case yang ketiga itu ada hasil operasi sama dengan nilai A dikali nilai B. Nah, di dalam sini juga ada kata kunci break ya. Break artinya ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case lainnya. Nah, kemudian di sana juga ada kata kunci default. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, maka kerjakan kode yang ada di dalam default tersebut. Nah, ini merupakan hasil outputnya ya. Jika nilai A kita isi 3, kemudian nilai B kita isi 4, maka akan muncul pilihan operasi ya, mulai dari tambah, kurang, dan kali ya. Kemudian kita coba pilih pilihan operasi yang pertama, maka akan muncul seperti ini ya. 3 tambah 4 sama dengan 7 ya, itu merupakan benar ya. Selanjutnya percobaan yang kedua kita isikan dengan nilai yang sama, namun pilihannya kita isi dengan angka 10, maka akan menghasilkan output pilihan tidak ada ya, sesuai dengan kata kunci pada default, karena pilihan operasi itu cuma sampai dengan nomor 3 ya.